Oke, shalom, selamat malam buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dari tugas pendidikan rekreasi dan outbound. Namun sebelum masuk dalam materinya, kita terlebih dahulu memanjatkan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami pertaruhkan ke depan hadiratnya Bapa, karena begitu besar kasih karunia-Mu. Engkau sudah menjaga melindungi kami dari hari-hari hidup kami hingga saat hari ini ya Bapa. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint hamba, hasil kerja hamba ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati hamba, berikan akal budi kepintaran buat hamba ya Bapak, supaya bisa mempresentasikan hasil PowerPoint hamba dengan baik ya Bapak. Ini doain sembahyang hambamu, ampuni salah dan dosa hambamu. Di dalam anak Yesus Kristus hamba telah berdoa kepada surga. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Di sini sebelum kita masuk dalam materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Christophorus Domhungurami, berasal dari Universitas Nusa Cendana, Prodi Penjaskesrek, NIM 1901150030 kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu tugas pendidikan rekreasi dan outbound. Kita langsung masuk dalam materinya. Yang pertama, hakikat pendidikan luar kelas dan outbound. Kita langsung bacakan saja. Pendidikan luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas lainnya seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, atau di nelayan, berkemah, dan kegiatan bersifat kepetualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan atau Arif Gomerdin 2007. Pendidikan luar kelas merupakan salah satu ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah. Nah, di sini kita sama-sama mengerti dan sama-sama tahu bahwa pendidikan luar kelas ini atau outbound hakikatnya ini kita mengajak siswa ke suatu tempat atau bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, dan lain sebagainya untuk melihat sesuatu hal-hal yang baru supaya siswa tersebut bisa mencobanya. Misalnya pada saat siswa berkemah begitu, di situ kita buat sebuah ini perlombaan supaya ini perlombaan menanam misalnya berkemah di dekat-dekat pertanian begitu. Kita ini buat perlombaan supaya siswa membuat salah satu beden misalnya, supaya siswa ini bisa mencoba hal-hal baru begitu. Nah, kita langsung masuk dalam tujuan pendidikan luar kelas dan outbound. Nah, tujuan pendidikan yang secara umum ingin dicapai melalui aktivitas di luar ruang kelas atau di luar lingkungan sekolah adalah yang pertama, membuat setiap individu kesempatan unik untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif personal. Yang kedua, menyediakan latar atau setting yang berarti bagi pembuatan sikap dan pembentukan sikap. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran apresiasi dan pemahaman terhadap lingkungan, alam, dan bagaimana manusia memiliki relasi dengan hal tersebut. Yang keempat, membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa dan spiritnya dapat berkembang optimal. Yang kelima, memberikan konteks dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung. Yang keenam, memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan luar kelas. Yang ketujuh, menumbuhkan pemahaman untuk secara bijak menggunakan dan melindungi lingkungan alam, mengenalkan berbagai kegiatan di luar kelas
yang dapat membuat pelajaran lebih kreatif. Yang ke-9, memberikan kesempatan yang unik untuk perubahan perilaku melalui penataan latar pada kegiatan luar kelas. Nah, di sini saya akan membahas salah satunya, itu kita membahas yang ke-7, menumbuhkan pemahaman untuk secara bijak menggunakan dan melindungi lingkungan alam. Ya, maksud dari poin yang ke-7 ini kita melatih siswa supaya siswa menumbuhkan pemahaman untuk secara bijak menggunakan dan melindungi lingkungan alam. Nah, contohnya begini, kita memberikan pemahaman kepada siswa bahwa ketika kita menanam pohon di hutan begitu, kita mencegah suatu keadaan atau sesuatu bencana alam, itu banjir atau tidak tanah longsor. Dan ketika kita memberikan pemahaman kepada siswa, maka siswa itu akan memiliki inisiatif sendiri. Oh, ketika saya menanam pohon, ini, maka pohon ini ketika ia besar, maka tidak akan terjadi sesuatu bencana-bencana alam begitu. Maka ada keinginan yang lebih dari siswa tersebut untuk ini menanam pohon tersebut. Kita baca yang ke-10 dan 11 dan ke-12, kita membacakan saja. Ke-10, memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan hubungan guru-murid yang lebih baik melalui berbagai pengalaman di alam bebas. Ke-11, memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman langsung melalui implementasi bebas kurikulum secara berbagai area. Dan yang ke-12, memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan komunitas sekitar untuk pendidikan. Nah, kita langsung masuk dari ke poin-poin yang ketiga, pelaksanaan outbound di sekolah dasar. Outbound merupakan salah satu bentuk pendidikan luar kelas yang diselenggarakan di sekolah dasar. Keberhasilan dan pelaksanaan outbound tentu tidak terlepas oleh peran seorang guru pendidikan jasmani atau fasilitator. Guru pendidikan jasmani atau fasilitator ini memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pembawa acara atau menentukan materi dalam kegiatan outbound tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Maksud dari outbound itu sendiri merupakan salah satu bentuk pendidikan luar kelas yang diselenggarakan di sekolah dasar. Keberhasilannya dan pelaksanaan outbound tentu tidak terlepas oleh peran seorang guru pendidik jasmani. Guru pendidikan jasmani atau fasilitator ini memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pembawa acara tahu pembentukan materi dalam kegiatan outbound tersebut. Nah, pelaksanaan outbound ini dibangun dari guru sebagai pembawa materi kepada anak-anak. Guru mengkoordinasi anak-anaknya supaya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi alam sekitar dan lingkungan sekitar. Kita masuk yang ke poin yang keempat, bentuk-bentuk permainan untuk outbound di sekolah dasar. Ya, permainan outbound pada dasarnya meliputi beberapa jenis permainan. Masing-masing permainan memiliki fungsi dan makna bagi peserta didik. Kita ambil satu contoh permainan saja, permainan untuk perkenalan dan membangun kekerabatan begitu. Contohnya pemain sip-sap, nama dan gaya, lingkungan nama dan sebagainya. Nah, dalam ketika seorang siswa melakukan permainan ini, maka keakraban mereka semakin bagus begitu. Mereka akan melakukan kerjasama supaya memenangkan sebuah permainan tersebut. Maka oleh karena itu permainan ini sangat penting buat siswa supaya siswa memiliki ini sesuatu yang baik bersama teman-temannya begitu, sesuatu yang baik, keakraban dan kerjasama yang begitu baik gitu. Kita masuk
Ya, mungkin hanya itu saja hasil presentasi PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Namun sebelum kita menutup presentasi ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak atas tuntunan perlindungan Tuhan dari awal presentasi hingga pada akhirnya. Hamba sudah menyelesaikan presentasi ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doain sembahyang hambamu, ampun salah dan dosa hambamu di dalam anak Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Yesus. Amin.